Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milty Witiningsih, NPM A1M020045 di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada sistem pendidikan, yang kedua ada sekolah sebagai suatu sistem, yang ketiga ada input sekolah, yang keempat ada proses sekolah, yang kelima ada output sekolah, dan yang terakhir itu ada outcome sekolah. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rancangan tertentu. Sedangkan menurut The Random House Dictionary of the English Language, sistem adalah suatu kumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan lain-lain semacamnya dalam bidang khusus menjadi pengetahuan atau pemikiran. Kumpulan itu tersusun rapi dan bersifat komprehensif. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang utuh, yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor atau komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait, sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung, outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah yang pertama itu terdiri dari banyak unsur. Selanjutnya yang kedua itu masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga itu ada tersusun dalam suatu tatanan tertentu. Yang keempat, di antara masing-masing unsur saling memenuhi ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima yaitu berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam itu ada tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Selanjutnya yang ketujuh mempunyai maksud dan tujuan. Dan yang kedelapan memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol. Dan yang terakhir yang kesembilan itu mempunyai batas waktu. Nah, yang ketiga itu ada input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Untuk pencapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Selanjutnya yang keempat itu ada proses sekolah. Menurut Sagala, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif, dengan menggunakan berbagai proses agar hasilnya sesuai harapan. Maka harus diawali dengan perencanaan atau planning. Baik, yang kelima itu ada output sekolah. Output merupakan hasil dari proses penghasilan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan, memenuhi kebutuhan dan keinginan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Baik, yang terakhir itu ada outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan tersebut
Pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Baik, itu saja materi kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.